Hai hai hai, cerita Meno udah masuk episode kelima nih. Di video kali ini, jalan ceritanya udah mulai seru loh teman-teman. Soalnya ini adalah waktu di mana Akari akan kembali pulang, alias hidupnya akan diakhiri. Hai, 了解です、先輩。 Akan tetapi ada satu fakta baru yang benar-benar mengejutkan terbongkar. Semengejutkan apakah itu? Daripada kalian penasaran dan openingnya kelamaan, langsung aja nih di alur cerita Soukei Shoujo no Virgin Road. 早く早く。 Hari ini mereka berdua jalan berkeliling kota sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Terlihat jelas kebahagiaan di raut wajah Akari. Mulai dari menikmati es krim, berkeliling pakai perahu, bahkan sampai menirukan patung dan bertingkah konyol. Pokoknya mereka menikmati kebersamaan ini hingga malam. Setelah sampai di penginapan, Meno langsung menyuruh Akari buat mandi. Si Akari malah ngajakin mandi bareng. Meno jelas menolak. Jadi ujung-ujungnya Akari mandi sendiri deh. Nah, pas Akari mandi, Momo menghubungi Meno. 先輩。モモ、お疲れ様。 Awal percakapan, Momo menyampaikan kesedihannya karena tidak bisa bertemu Meno hari ini. Walaupun Momo bersikap begitu, Meno jadi lega. Akhirnya Momo kembali ke sikap dia yang biasa. Ini posisinya mereka berkomunikasi jarak jauh ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apakah mereka bisa berkomunikasi jarak jauh, jawabannya bisa. 連続行方不明事件についての進捗はどう？ Kata Momo, semua hal mencurigakan dilakukan di selokan bawah tanah. Jadi dia menginterogasi para gelandangan. Di antara mereka ada yang pernah melihat kelompok mencurigakan dan lokasinya ada di dekat istana lama. Momo juga setuju sama kecurigaan Meno ke Nobles yang ada di kota ini. Maka dari itu dia akan menyelidiki mereka nanti. Sebelum menyudahi pembicaraan, Momo meminta hadiah besar ke Meno atas kerjanya ini. Meno nggak masalah. Dia akan memberikan hadiah spesial ke Momo. Lagi pula dia juga sudah merepotkan Momo selama ini. くれぐれも気をつけなさい、モモ。はーい。 Keesokan harinya, sembari jalan menuju tempat upacara, Meno dan Akari nggak sengaja bertemu penjual aksesoris buatan tangan. Kata si penjual, kota Garm terkenal dengan kainnya yang cantik. Kalau Akari mau, dia bisa beli barang yang sudah jadi atau bisa juga buat sendiri. Bahannya sudah disediakan. Akari sih nggak bisa buat, cuma Meno mau mencoba. Di pikiran Meno, hasil buatannya ini mau dikasih ke Momo. Si Akari kira itu buat dia. Karena Meno jujur itu bukan buat Akari jadi sedikit ngambek ke Meno. Kalau sudah begini, ya mau gimana lagi? Meno jadi buatin sesuatu khusus buat Akari. Akari langsung kesenengan dong. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat upacara. Nenek Orwell sudah menunggu mereka. Tanpa buang-buang waktu, Nenek Orwell langsung mengajak semuanya ke aula upacara. Di sisi lain, Momo sedang menyelidiki ruang bawah tanah. Ternyata ada jalan rahasia di sini. Setelah mengamati sekeliling, Momo merasa ada yang aneh sama tempat ini. Dinding yang terpasang seperti dinding khusus yang biasa digunakan untuk ritual. Tak lama, Momo mendengar suara langkah kaki. Dia otomatis langsung siap siaga. Ternyata yang muncul adalah Putri Asuna. Akhirnya mereka bertemu kembali. Si Putri langsung nanya, ngapain kamu di sini? Ini kan bukan tempat Faust. Dengan singkat, Momo menjawab, dia sedang menjalankan tugas dengan imbalan dana ziarah. Entah gimana ceritanya, mereka berdua malah jalan bareng menelusuri ruangan ini. Ketika sedang berjalan, Putri Asuna bercerita. Saat dia sampai di istana Garm, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Menurutnya, kesatria di kota ini sedang menyembunyikan sesuatu. Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya dia bertanya, urusan apa yang sedang Momo kerjakan? Kali-kali aja bisa kerjasama. バカじゃないですか。 Momo jelas gak mau kasih tahu lah. Entah memang iseng atau sedang memahami karakter Momo, Putri Asuna menarik ikat rambutnya. Melihat reaksi berlebih Momo, si Putri jadi tahu kalau benda itu pasti sangat berharga buatnya. 何か大切な思い出でもあるのかな? Dan benar, tali ikat rambut itu adalah pemberian Meno. Kita balik ke Meno dan Akari lagi ya teman-teman. Setelah pintu aula dibuka, Meno kaget tidak percaya. Dia nggak nyangka ada aula upacara sebesar dan semegah ini di bawah katedral. Kemudian Akari diminta untuk naik ke sebuah altar. Di sini Akari nggak langsung naik. Ada keraguan di hatinya. Tapi ya mau gimana lagi? Ucapan perpisahan pun terjadi. 私、行くね。あかり。 Setelah selesai, Akari pun naik ke altar.
Dari kejauhan, dia melambaikan tangan ke Meno. Sekarang Momo dan Putri berhasil menemukan sesuatu, tempat ritual rahasia. Karena menemukan sebuah bukti, Momo mengabadikan pemandangan di depannya menggunakan kitab suci yang selalu ia bawa. Wah, multifungsi sekali ya. Menurut keberadaan patung di arah mata angin dan pentagram tumpang tindih, jelas sekali ini lokasi tempat uji teleportasi. Kata Putri, ini adalah bukti nyata bahwa Nobles yang ada di kota ini sudah sesat. Bahkan kemungkinan besar, pemanggilan orang dunia lain yang dilaksanakan ayahnya dilakukan di tempat ini. Kemudian dengan spontan, Momo memuji kehebatan Nobles. Katanya hebat juga mereka bisa menirukan lingkaran sihir yang hanya bisa dibuat sama Faust. Mendengar hal itu, Putri Asuna menggiring Momo untuk berpikir ke arah lain. Karena dia masih nggak paham, si Putri kembali menjelaskan. Nobles memang tidak bisa membuat ini semua. Putri Asuna selaku keturunan Nobles jelas tahu betul akan hal itu. Lalu siapa yang bisa? Ya tentu saja Faust. Nobles dan Faust di kota ini sudah bekerja sama. Karena istana lama dan katedral bersebelahan, mereka jadi berhubungan lewat lorong bawah tanah. Dan ini tidak bisa dilakukan sama pendeta biasa. Jadi siapa dalang sebenarnya? Setelah paham maksud Putri, Momo langsung mencoba berkomunikasi ke Meno. Akan tetapi, komunikasinya terganggu. Cuma karena Putri Asuna ini ngerti sama apa yang terjadi, dia langsung menghancurkan titik sihir yang dipasang supaya Momo gagal berkomunikasi. Pas sudah lancar kembali, dia langsung menghubungi Meno. Meno pun menerima pesan Momo. Nenek Orwell dengan tatapan mencurigakan langsung bertanya, "Ada apa, Meno?" Belum Meno menjelaskan, si nenek langsung berkata, dia berhasil melewati gangguan komunikasi ya. Nenek Orwell sengaja meminta investigasi untuk memisahkan Meno dan Momo. Cuma beliau nggak expect aja kalau Momo bisa berhasil melewati rintangan pertama. Mengetahui hal itu, Meno mencoba melawan. Akan tetapi, perlawanannya itu dihancurkan begitu saja pakai permata 3 warna. Melihat Meno diserang, Akari spontan memanggil namanya. Karena ingat ada Akari, Meno langsung menyuruhnya buat lari. Nah, gara-gara meneriaki Akari, kitab suci Meno terkena serangan. Karena sudah terbakar begini, ia pun segera melempar kitabnya ke arah Nenek Orwell. Bersamaan dengan itu, Meno jatuh ke bawah. Momo dan Putri yang posisinya masih di ruang bawah tanah mendengar jelas suara ledakan itu. Momo langsung auto lari buat membantu Meno. Cuma pas dia mau keluar, Automa berbentuk naga dan iblis muncul untuk menghalangi mereka keluar. Ya, mau nggak mau mereka berdua harus bekerja sama biar bisa mengalahkan musuh-musuh ini. Di sisi lain, Meno sampai juga di dasar lubang. Setelah melihat sekeliling, kok ada sesuatu? Ini posisinya Meno masih belum tahu itu apa ya teman-teman. Pas diperhatikan lagi, ternyata itu adalah gadis-gadis yang menghilang. Akhirnya Meno bisa menyimpulkan siapa dalang di balik ini semua. Tak lama Nenek Orwell datang menemui Meno. Meno sempat berkata kalau dia seharusnya tidak terperdaya sama kebaikan orang lain. Kata Nenek Orwell, setelah menjadi tua, Meno akan menjadi licik dan belajar memanipulasi yang muda. Apalagi di usianya saat ini, dia sudah termasuk cakap dan berkepala dingin. Tinggal melatih kelicikan dan kewaspadaan aja. Meno mencoba untuk tidak termakan ucapan si nenek. Dia lebih fokus ke alasan mengapa Nenek Orwell melakukan ini semua. Padahal si nenek kan sangat dipercaya dan sudah menjadi uskup agung. Katanya setelah terlalu banyak menolong orang, suara teriakan minta tolong jadi terdengar memuakkan. Baru beberapa kalimat terucap, Nenek Orwell mengetuk lantai pakai tongkatnya, dan seketika itu juga, seluruh bangunan katedral terpasang penghalang pelindung. Itu semua dilakukan biar tidak ada satu orang pun yang bisa menolong ataupun menghentikan Nenek Orwell. Karena selagi nenek ini menjelaskan, bala bantuan pasti akan segera datang. Setelah semua aman, si nenek kembali bercerita. Katanya akhir-akhir ini pinggangnya selalu sakit. Bahkan dia sampai kesulitan bangun di pagi hari. Gara-gara kejadian itu, beliau mulai menyadari betapa tuanya dirinya saat ini. Karena Nenek Orwell selalu membantu orang, dia jadi meminta sedikit balasan. Balasan yang beliau maksud ialah memakai konsep murni Akari untuk mengembalikan masa mudanya. Akari yang posisinya tadi melihat Meno, sekarang diseret paksa untuk kembali ke altar. Karena Akari terus berontak, salah satu pelayan ini pun menampar keras pipinya. Bando buatan Meno aja sampai jatuh terhempas. Lalu gadis-gadis yang katanya menghilang, nyatanya jadi bahan eksperimen Nenek Orwell.
Cuma sayangnya eksperimen itu tidak membuahkan hasil. Karena ini rencana besar, beliau mencoba mengalihkan perhatian Nobles dengan memberikan mantra pemanggil orang dunia lain. Siapa sangka, tindakannya itu justru menguntungkan beliau sekarang. Akan tetapi, beliau nggak nyangka kalau Putri Asuna bakal kesini. Meno kembali berkata, meskipun Nenek Orwell ahli dalam Magecraft, konsep murni tidak akan bisa dimanipulasi sesuka hati. Kamu keliru, Meno. Nenek Orwell sudah tahu hal itu lebih dulu daripada kamu. Makanya ada aula upacara ini sekarang. Tempat ini merupakan tempat uji untuk menghapus kepribadian. Maksudnya tempat untuk memutihkan jiwa dan mental seseorang. Jika memutihkan orang dunia lain dengan fragmen kekuatan putih dari Starhus di benua utara, Nenek Orwell akan mendapat konsep murni yang bebas dia pakai. Katanya tidak ada satu orang pun yang bisa menahan pemutihan ini, bahkan orang dunia lain sekalipun. Lalu agar konsep murni bisa efektif, Meno juga akan digunakan sebagai bahan Magecraft terbaik. Dan sekarang adalah waktu yang pas untuk melakukan semuanya. Karena ini mengancam nyawa Meno, Nenek Orwell tahu dia pasti akan melawan. Makanya beliau sudah mempersiapkan sesuatu. Wah, automa merah. Meno bisa nggak ya melawan dia tanpa kitab suci? Kalau Momo sama Putri, kemungkinan besar berhasil. Terus gimana nasib Akari? Apa jangan-jangan Flare datang menolong? Soalnya konsep waktu murni yang Akari gunakan sewaktu di kereta kan berpengaruh ke seluruh dunia. Flare pasti menyadarinya dong. Tapi ngomong-ngomong, Flare masih hidup nggak ya? Next episode dijamin seru nih teman-teman. Kalian wajib nonton pokoknya. Ya udah teman-teman, jalan cerita Meno sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.